Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Japitan Tinambunan. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berikan lagu nomor 174, Torok Dope Nasihati. Salam, kembali kita membaca firman Tuhan yang diambil dari buku Hakim-Hakim pasal yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Abimelek
Suatu hari Abimelek anak Gideon pergi ke kota Sikem, tempat kaum keluarga ibunya. Di sana ia berbicara dengan mereka. Katanya, "Coba tanyakan kepada seluruh penduduk Sikem, mana yang lebih baik, diperintah oleh ke-70 anak Gideon atau oleh satu orang saja? Ingatkan mereka juga bahwa saya masih ada hubungan darah dengan mereka." Maka pergilah kaum keluarga ibu Abimelek itu kepada orang-orang Sikem dan menyampaikan pesan Abimelek kepada mereka. Lalu penduduk Sikem itu memutuskan untuk mengikuti Abimelek, sebab menurut mereka ia memang masih ada hubungan darah dengan mereka. Kemudian mereka memberikan kepadanya 70 uang perak yang diambil dari rumah penyembahan Balberit. Dengan uang itu Abimelek mengupah segerombolan orang kurang ajar untuk bergabung dengannya. Lalu pergi ke kampung halaman ayahnya di Opra. Di sana ia membunuh ke-70 saudaranya itu di atas satu batu. Tetapi Jotam, anak bungsu Gideon, tidak turut terbunuh karena ia bersembunyi. Maka berkumpullah seluruh penduduk Sikem dan Bet Milo, lalu pergi ke pohon terpentin keramat di Sikem. Di sana mereka menobatkan Abimelek menjadi raja. Setelah Jotam mendengar tentang hal itu, ia pergi berdiri di puncak gunung Gerizim, lalu berteriak ke arah orang-orang itu, "Dengarkanlah saya, hai orang-orang Sikem, supaya Allah juga mendengarkan kalian. Sekali peristiwa berkumpullah pohon-pohon hendak memilih raja untuk mereka. Maka berkatalah mereka kepada pohon zaitun, 'Jadilah raja kami.' Jawab pohon zaitun, 'Ah, saya tidak mau, sebab kalau saya menjadi rajamu, saya harus berhenti menghasilkan minyak zaitun yang dipakai untuk menghormati dewa-dewa dan manusia.' Lalu kata pohon-pohon kepada pohon ara, 'Kau saja menjadi raja kami.' Tetapi pohon ara menjawab, 'Saya tidak mau, sebab untuk menjadi rajamu, saya harus berhenti menghasilkan buah ara yang manis-manis.' Setelah itu berkatalah pohon-pohon kepada pokok anggur, 'Nah, kaulah yang menjadi raja kami.' Tetapi pokok anggur menjawab, 'Masakan saya harus berhenti menghasilkan anggur yang menyenangkan hati dewa-dewa dan manusia hanya untuk menjadi rajamu?' Karena itu berkatalah semua pohon kepada semak duri, 'Kau sajalah menjadi raja kami.' Semak duri itu menjawab, 'Kalau kalian sungguh-sungguh mau menjadikan saya rajamu, mari berlindung di bawah naungan saya. Kalau kalian tidak mau, maka dari cabang-cabang saya yang berduri ini akan keluar api yang membakar habis pohon-pohon aras di Libanon.' Nah, kata Yotam selanjutnya, 'Apakah dengan menobatkan Abimelek menjadi raja, kalian telah bertindak dengan tulus dan ikhlas?
Sudahkah kalian melakukan yang sepatutnya terhadap Gideon, ayahku, dan kaum keluarganya? Sudahkah kalian membalas jasa-jasa ayahku yang telah berjuang untuk kalian? Ingat, ia tidak mempertaruhkannya nyawanya, ia mempertaruhkan nyawanya untuk melepaskan kalian dari kekuasaan orang Midian. Tetapi sekarang kalian mengkhianati keluarga ayahku. Anak-anaknya telah kalian bunuh semuanya. 70 orang sekaligus di atas satu batu. Abimelek adalah anak ayahku dari hambanya. Tetapi kalian menobatkan dia menjadi raja Sikem hanya karena ia masih ada hubungan darah dengan kalian. Kalau tindakanmu hari ini terhadap ayahku dan keluarganya itu tulus dan ikhlas, silahkan bersenang-senang dengan Abimelek, dan biar dia bersenang-senang dengan kalian. Tetapi kalau tidak demikian halnya, semoga dari Abimelek keluarlah api yang membakar habis penduduk Sikem serta Bet Milo, dan semoga dari penduduk Sikem serta Bet Milo pun keluarlah api yang membakar habis Abimelek. Setelah itu Jotam melarikan diri lalu tinggal di Bir, karena ia takut kepada Abimelek saudaranya itu. 3 tahun lamanya Abimelek memerintah Israel. Lalu Tuhan menimbulkan permusuhan antara Abimelek dengan orang-orang Sikem, sehingga mereka melawan dia. Hal itu terjadi supaya terbalaskan kejahatan Abimelek dan orang-orang Sikem yang menghasut dia untuk membunuh ke-70 anak-anak Gideon. Orang-orang Sikem itu menempatkan penghadang-penghadang di puncak-puncak gunung untuk menangkap Abimelek. Setiap orang yang lewat di situ dirampok oleh penghadang-penghadang itu. Maka hal itu diberitahukan kepada Abimelek. Pada waktu itu Gal, anak Ebed, telah datang bersama-sama dengan saudara-saudaranya untuk tinggal di Sikem, dan orang-orang Sikem percaya kepadanya. Mereka pergi memetik anggur di kebun-kebun anggur, lalu membuat minuman anggur dan mengadakan pesta. Mereka makan minum di tempat penyembahan dewa mereka sambil menyumpah-nyumpahi Abimelek. Kita ini siapa sehingga kita harus tunduk kepada Abimelek? Kata Gal, dia itu siapa sebenarnya? Bukankah dia anak Gideon yang dengan Jebul wakilnya itu telah menjadi hamba Henor, ayah Sikem, leluhur kita? Seandainya saya yang memimpin orang-orang Sikem ini, pasti sudah habislah riwayat Abimelek itu. Akan saya katakan kepadanya, ayo maju, kerahkan tentaramu, dan marilah keluar berperang. Jebul, penguasa kota Sikem, menjadi marah ketika mendengar omongan Gal itu. Ia mengirim utusan kepada Abimelek di Aruma untuk menyampaikan pesan. Gal, anak Ebel, bersama-sama dengan saudara-saudaranya telah datang
ke Sikem dan menghasut penduduknya supaya melawan engkau. Karena itu, hendaklah engkau dan orang-orangmu pergi bersembunyi di ladang pada waktu malam. Besok pagi apabila matahari terbit, serbulah kota itu dengan mendadak. Dan jika Gal dengan orang-orangnya keluar melawan engkau, itulah kesempatanmu untuk menggempur dia. Maka Abimelek dengan semua anak buahnya bergerak pada waktu malam. Mereka berpencar menjadi 4 pasukan, lalu pergi bersembunyi di sekeliling kota Sikem. Segera setelah Abimelek dan orang-orangnya melihat Gal keluar dan berdiri di gerbang kota, mereka semuanya keluar dari tempat persembunyian. Gal melihat mereka lalu berkata kepada Jebul, "Lihat, ada orang-orang turun kemari dari puncak gunung." "Ah, itu bukan orang," sahut Jebul. "Itu hanya bayang-bayangan di gunung." Lalu kata Gal lagi, "Benar, ada orang turun dari lereng bukit, dan 1 kelompok lagi sedang menuju kemari dari arah pohon terpentin keramat." Berkatalah Jebul kepada Gal, "Nah, di mana sekarang mulut besarmu itu? Dulu katamu, untuk apa kita harus tunduk kepada si Abimelek itu? Inilah orang-orang yang kau hina itu. Ayo maju sekarang, menyerang mereka." Lalu Gal membawa keluar orang-orang Sikem dan melawan Abimelek. Tetapi Abimelek menyerbu dia sampai ia melarikan diri. Korban berjatuhan sampai di depan pintu gerbang kota. Akhirnya Abimelek kembali ke rumah dan menetap di sana. Jebul mengusir Gal dengan saudara-saudaranya keluar dari Sikem, sehingga mereka tidak dapat tinggal di sana lagi. Besoknya orang-orang Sikem mulai meninggalkan kota, hendak ke ladang, dan hal itu dilaporkan kepada Abimelek. Lalu Abimelek mengumpulkan orang-orangnya dan membagi mereka menjadi 3 pasukan. Lalu mereka pergi bersembunyi di ladang-ladang. Ketika ia melihat penduduk kota itu menuju ke ladang, ia keluar dari persembunyiannya lalu membunuh mereka. Sementara Abimelek dengan pasukannya cepat-cepat maju menyerbu gerbang kota. Kedua pasukannya yang lain mengejar dan membunuh orang-orang yang lari ke ladang-ladang. Abimelek bertempur terus sepanjang hari dan menduduki kota itu. Penduduknya dibunuh, lalu kotanya dihancurkannya, kemudian ditaburi garam. Ketika orang-orang yang berada di dalam benteng Sikem mendengar tentang hal itu, mereka masuk ke ladang-ladang di bawah kuil El-Berit untuk berlindung. Lalu orang memberitahukan kepada Abimelek bahwa orang-orang di benteng Sikem itu telah berkumpul di sana. Karena itu Abimelek dengan orang-orangnya pergi ke gunung Salmon, kayu dengan kapak, lalu memikul dahan-dahan itu di atas pundaknya. Kemudian menyuruh orang-orangnya juga
cepat-cepat melakukan seperti yang dilakukannya. Maka mereka masing-masing memotong dahan-dahan kayu, lalu berjalan mengikuti Abimelek. Semua dahan kayu itu mereka timbun di mulut lubang kuil itu, lalu membakarnya, sementara orang-orang Sikem itu masih berada di dalamnya. Karena itu matilah semua penduduk Sikem itu, kira-kira 1.000 orang pria dan wanita. Setelah itu Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung kota itu lalu mendudukinya. Di tengah-tengah kota itu ada sebuah menara yang kuat. Maka seluruh penduduk kota itu lari ke sana. Mereka masuk ke dalam menara itu dan mengunci pintunya, lalu naik ke atas. Kemudian datanglah Abimelek ke situ untuk menyerang menara itu. Ketika ia tiba di pintu menara itu dan hendak membakarnya, seorang wanita menjatuhkan sebuah batu penggilingan ke atas kepalanya, sehingga retak batok kepalanya. Cepat-cepat Abimelek memanggil pemuda yang memikul senjatanya dan berkata, cabutlah pedangmu dan bunuhlah saya. Saya tidak mau dikatakan orang bahwa saya dibunuh oleh wanita. Maka pemuda itu menikam dia sampai mati. Ketika orang-orang Israel melihat bahwa Abimelek sudah mati, mereka semuanya pulang. Demikianlah caranya Allah membalas Abimelek atas kejahatan yang dilakukannya terhadap ayahnya ketika ia membunuh ke-70 orang saudara-saudaranya, dan Tuhan menghukum juga orang-orang Sikem karena kejahatan mereka. Hal itu tepat seperti yang telah dikatakan Yotam, anak Gideon, tentang mereka ketika ia menyumpahi mereka. Pasal 10. Tola. Setelah Abimelek meninggal, Tola anak Pua menjadi pemimpin untuk membebaskan orang Israel. Ia adalah cucu Dodo dari suku Isasar. Ia tinggal di Samir di daerah pegunungan Efraim. 23 tahun lamanya ia memimpin umat Israel. Kemudian ia meninggal, lalu dimakamkan di Samir. Yair. Setelah Tola, Israel dipimpin oleh Yair 22 tahun lamanya. Yair berasal dari Gilead. Anaknya yang laki-laki ada 30 orang. Mereka mempunyai 30 ekor keledai tunggangan dan 30 desa di daerah Gilead. Desa-desa itu masih disebut desa-desa Yair. Yair pun meninggal dan dimakamkan di Kamon. Jepa. Umat Israel berdosa lagi kepada Tuhan. Mereka tidak menghiraukan Tuhan dan tidak menyembah Dia lagi. Mereka menyembah dewa-dewa Baal dan Asitoret, serta dewa-dewa bangsa Syria, Sidon, Moab, Amon, dan Filistin. Karena itu
Tuhan marah kepada umat Israel, sehingga ia membiarkan bangsa Palestina dan bangsa Amon menguasai mereka. 18 tahun lamanya kedua bangsa itu menekan semua orang Israel yang tinggal di Gilead, yaitu daerah orang Amori sebelah timur Sungai Yordan. Mereka memperlakukan orang-orang Israel dengan kejam. Orang Amon malah menyeberang Sungai Yordan untuk pergi memerangi suku Yehuda, Benyamin, dan Efraim, sehingga umat Israel sangat menderita. Lalu umat Israel berseru kepada Tuhan, katanya, "Kami telah berdosa kepadamu, karena kami tidak menghiraukan Engkau, ya Allah kami. Kami menyembah dewa-dewa Baal." Tuhan menjawab, "Dahulu kamu dijasah oleh Mesir, Amori, Amon, Filistin, Sidon, Amalek, dan bangsa Maon. Lalu pada waktu itu kamu berseru meminta tolong kepadaku. Minta tolong kepadaku, bukan? Coba ingat, apalagi aku tidak menyelamatkan kamu dari keluarga mereka. Meskipun begitu, kamu bahkan masih juga membelakangi aku, lalu pergi menyembah dewa-dewa. Sekarang aku tak mau lagi membebaskan kamu. Pergilah saja kepada dewa-dewa yang kamu pilih itu. Berserulah kepada mereka. Biarlah mereka yang menolong pada waktu kamu dalam kesukaran." Tetapi umat Israel berkata kepada Tuhan, "Kami telah berdosa. Tuhan, lakukanlah apa saja yang Engkau kehendaki, asal Engkau menolong kami hari ini." Kemudian mereka membuang semua patung berhala, lalu menyembah Allah. Maka Allah pun terharu hatinya melihat mereka dalam kesukaran. Pada waktu itu tentara Amon sedang bersiap-siap untuk berperang. Mereka berkemah di Gilead. Umat Israel pun sudah berkumpul dan berkemah di Gilead. Di sana rakyat dan para pemimpin dari suku-suku Israel saling bertanya, apakah ada di antara mereka yang berani mengangkat senjata melawan bangsa Amon? Orang itu akan dijadikan pemimpin seluruh penduduk Gilead. Pasal yang ke-11. Jefta adalah seorang prajurit yang sangat berani. Ia tinggal di Gilead. Ayahnya bernama Gilead, tetapi ibunya seorang pelacur. Ayahnya itu mempunyai juga anak-anak laki-laki yang lain dari istrinya yang sah. Setelah anak-anaknya itu dewasa, mereka mengusir Jefta dari rumah. Kata mereka kepadanya, "Kau tidak akan mendapat warisan apa-apa dari ayah kami, sebab kau anak dari wanita lain."
Karena itu Jefta berpisah dari saudara-saudaranya, lalu pergi dan tinggal di daerah Tob. Di sana segerombolan penjahat bergabung dengan segerombolan pejabat bergabung dengan dia, lalu mereka pergi merampok. Beberapa waktu kemudian, orang Israel diterima oleh orang Amon. Ketika hal itu terjadi, para pemuka Israel di Gilead pergi dan mengajak Jefta meninggalkan daerah Tob. Mereka berkata, "Pimpinlah kami melawan orang Amon." Tetapi Jefta menjawab, "Bukankah kalian sangat membenci saya? Kalian sudah mengusir saya dari rumah ayah saya. Mengapa sekarang pada waktu kalian dalam kesukaran, kalian datang kepada saya?" Mereka menjawab, "Kami datang karena kami takut ingin supaya kau memimpin seluruh penduduk Gilead dan untuk memerangi bangsa Amon sekarang juga." Sahut Jefta, "Kalau kalian mengajak saya kembali ke Gilead untuk memerangi bangsa Amon dan Tuhan membenci kemenangan kepada kita, sayalah yang akan menjadi penguasa atau atas kalian." Sahut Jefta, "Kalau kalian mengajak saya kembali ke Gilead untuk memerangi bangsa Amon dan Tuhan memberi kemenangan kepada kita, sayalah yang akan menjadi pemimpin atas kalian." Mereka menjawab, "Kami setuju, Tuhanlah saksinya." Maka berangkatlah Jefta bersama-sama dengan para pemimpin Gilead. Kemudian penduduk Gilead mengangkatnya menjadi penguasa dan pemimpin, dan di hadapan Tuhan di Mispa, Jefta mengajukan tuntutannya kepada penduduk Gilead. Setelah itu Jefta mengutus orang kepada Raja Amon untuk mengatakan begini, "Apa kesalahan kami sehingga kalian memerangi negeri kami?" Raja bangsa Amon menjawab utusan itu, "Ketika umat Israel datang dari Mesir, mereka mengambil tanah kami, mulai dari sungai Amon sampai ke sungai Jabok dan sungai Jordan. Sekarang kembalikanlah itu secara damai." Lalu Jefta mengutus lagi orang-orang kepada Raja Amon untuk menjawab begini, "Umat Israel sama sekali tidak merampas tanah orang Moab atau tanah orang Amon. Ketika orang Israel meninggalkan Mesir, mereka menuju ke Teluk Akaba melalui padang pasir, lalu sampai di Kades. Kemudian mereka mengutus orang kepada Raja Edom
untuk meminta izin melewati negerinya, tetapi ia tidak mengizinkan mereka. Kemudian meminta hal yang sama kepada Raja Moab, tetapi ia pun tidak mengirimkan mereka melewati daerahnya. Karena itu umat Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka meneruskan perjalanan terdahulu melalui padang pasir, tetapi tidak melewati daerah Edom dan Moab, melainkan mengganti jalan keliling sampai tiba di sebelah timur Moab, di seberang sungai Amon. Mereka kembali di sana, tetapi tidak menyeberangi sungai itu, karena daerah itu termasuk wilayah Moab. Sesudah itu umat Israel mengutus orang kepada Sihon, raja Amori di Hesbon, untuk minta izin melewati daerah Amori, karena mereka hendak ke daerah mereka sendiri. Tetapi Sihon tidak mengizinkan mereka, sebab ia tidak percaya bahwa mereka hanya mau lewat saja. Ia malah menyerahkan seluruh angkatan perangnya, lalu bermarkas di Yahas, kemudian menyerang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel memberikan kepada umat Israel kemenangan atas Sihon beserta angkatan perangnya. Demikianlah umat Israel mendapatkan semua tanah-tanah orang Amori yang tinggal di negeri itu. Wilayah Amori itu mereka duduki mulai dari Amon di sebelah selatan sampai ke sebelah utara sungai Yabok, dan dari padang pasir di sebelah timur sampai ke sungai Jordan sebelah barat. Jadi Tuhan Allah Israel itulah yang mengusir orang-orang Amori untuk kepentingan umat Tuhan. Dan sekarang ini, apakah engkau mau mengambilnya kembali, tanah yang diberikan oleh Kamos dewamu itu kepadamu? Bolehlah tetap kalian miliki. Tetapi apa yang telah diberikan Tuhan Allah kepadamu, Allah kami, kepada kami, akan kami pertahankan. Kau kira kau lebih baik dari Balak anak Zipor, raja Moab? Balak tidak pernah menantang atau berperang dengan kami. 300 tahun lamanya Israel menduduki Hesbon dan Aru serta desa-desa di sekelilingnya dan semua kota-kota di tepi sungai Amon. Dan mengapa selama itu kau tidak mengambilnya kembali? Tidak, kami tidak bersalah kepadamu. Engkaulah yang bersalah karena menyerang kami. Tuhanlah hakim yang hari ini memutuskan perkara ini antara bangsa Israel dan bangsa Amon. Tetapi Raja Amon tidak menghiraukan pesan dari Jefta itu. Kemudian roh Tuhan menguasai Jefta. Maka pergilah Jefta mengunjungi daerah Gilead dan Manasye, kemudian kembali ke Mispa di Gilead. Dari situ ia meneruskan perjalanan ke wilayah bangsa Amon. Jefta membuat janji itu kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan saya mengalahkan orang Amon dan saya kembali dengan selamat, maka siapapun yang pertama keluar dari rumah saya untuk menyambut saya
akan saya persembahkan sebagai kurban bakaran kepada Tuhan. Lalu Jefta menyeberangi sungai Yordan untuk memerangi orang Amon, dan Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Jefta menggempur mereka habis-habisan dari Arur sampai ke daerah sekitar Minit, seluruhnya 20 kota, dan sampai sejauh Abil Keramim. Banyak sekali orang Amon yang mati, sehingga kalahlah mereka terhadap orang Israel. Anak gadis Jefta. Ketika Jefta kembali ke Mispa, anak gadisnya datang menyambut dia dengan menari sambil memukul rebana. Itulah anaknya yang satu-satunya. Begitu Jefta melihatnya, Jefta menjadi sangat sedih, sehingga ia mengoyak-ngoyak bajunya sambil berkata, "Aduh anakku, hancurlah hatiku. Mengapakah harus kau yang menjadikan hatiku pedih? Aku telah bersumpah kepada Tuhan, dan aku tak dapat lagi menariknya kembali." Lalu kata gadis itu kepada Jefta, "Ayah sudah bersumpah kepada Tuhan, dan Tuhan telah memperkenankan ayah membalas kejahatan orang Amon, musuh ayah itu. Jadi apa yang telah ayah janjikan, hendaklah ayah jalankan." Hanya kata gadis itu selanjutnya, "Saya mohon satu hal, berilah saya waktu 2 bulan untuk jalan-jalan di pegunungan bersama-sama dengan kawan-kawan saya. Di sana saya akan menangisi nasib saya, sebab saya akan meninggal semasa masih perawan." Ayahnya mengizinkannya, lalu melepaskannya pergi. Gadis itu dan kawan-kawannya pergi ke pegunungan untuk bersedih hati di sana, karena ia akan meninggal sebelum menikah dan mempunyai anak. Setelah lewat 2 bulan, ia kembali ke ayahnya. Lalu ayahnya melakukan apa yang telah dijanjikannya kepada Tuhan. Maka meninggallah gadis itu semasa masih perawan. Itulah asal mulanya mengapa di kalangan orang Israel biasanya anak-anak gadis pergi selama 4 hari setiap tahun untuk bersedih hati mengenangkan anak Jefta di Gilead. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada saat ini, dan kita lihat ada yang menjadi catatan kita, ya. Apa yang kita janjikan kepada Tuhan itu memang harus dipenuhi. Dan kita lihat contoh, ya, Gideon, Jefta mengatakan, berjanji kepada Tuhan, apabila saya bisa mengalahkan Amon, maka siapa orang yang keluar pertama dari rumah saya dan menyambut saya di kampung halaman saya, dia akan kupersembahkan. Nyatanya anak gadisnya satu-satunya yang keluar, dan dia tidak bisa mengingkari dan harus mempersembahkan anak gadisnya semasa masih belum menikah. Dan dengan demikian, maka di Israel setiap 4 hari, ya, pergi tiap tahun untuk bersedih hati mengenang anak Jefta di Gilead. Itu kita lihat tadi jalan-jalan ke pegunungan, ya. Mereka pergi untuk
mengenang kematian daripada gadis itu meninggal saat masih belum menikah. Demikian pembacaan firman Tuhan, semoga bermanfaat buat kita. Amin. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share.